Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, mengenal lebih dekat Imam Nawawi, pengarang kitab Hadis Arba'in Nawawi. Beliau merupakan sosok yang tidak hanya dikenal jasanya dalam ilmu hukum Islam, melainkan juga dalam ilmu hadis. Karya-karya Imam Nawawi banyak dijadikan referensi wajib di lingkungan pendidikan pesantren di Nusantara, baik di bidang fikih maupun hadis. Imam Nawawi meninggalkan kitab Sahih Muslim yang diantaranya diterbitkan oleh Darul Fikr Lebanon setebal 9 jilid, di samping Syarah Sahih Bukhari dan Sunan Abu Dawud. Di Indonesia, karya hadis Imam Nawawi yang sangat populer di kalangan ulama Nusantara adalah kitab Arba'in Nawawi dan kitab Riyadhus Shalihin. Hadirin yang dimuliakan Allah, di masanya Imam Nawawi melihat majelis hadis mengalami penurunan yang sangat drastis, sehingga gairah masyarakat terhadap hadis perlu dibangkitkan kembali. Jauh sebelum itu, posisi hadis sebagai hujjah, sebagai dalil, menjadi objek perdebatan karena penghimpunannya dilakukan sekitar 90 tahun sesudah Nabi wafat. Tersirat dari pernyataan Syuhudi Ismail bahwa kebanyakan ulama hadis memandang pemalsuan hadis mulai muncul pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dalam kitab Al-Faidul Qadir dikutip perkataan Imam Al-Iraqi bahwa tradisi ulama mutaqaddimin, ulama pendahulu ya, ulama salaf ya, abad 1 sampai 3 Hijriah itu mereka tidak mengomentari hadis dalam kitab-kitab mereka, tidak menjelaskan siapa yang pentakhrij, dan tidak pula menjelaskan kesohihan maupun kedhaifan hadis kecuali oleh segelintir dari ulama, meskipun disebut termasuk imam dalam hadis. Kemudian datang Imam Nawawi yang mulai menjelaskannya. Ya, tentunya ini di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Maksud para pendahulu agar masyarakat tidak melalaikan penalaran di setiap ilmu sesuai sifat ketidakpastian ilmu itu sendiri. Oleh karena itu wajar Imam Rafi'i menempuh cara ahli fikih, meskipun sebenarnya lebih alim dalam hadis dibanding Imam Nawawi. Hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Nawawi mensyarahi kitab Sahih Muslim dengan menyebut penyebabnya adalah menghidupkan kembali kajian sunnah di masyarakat. Ini sebuah fenomena sosial yang menunjukkan kelestarian hadis saat itu semakin terancam. Para ulama yang hidup setelah abad ke-3 Hijriah, ya termasuk Imam Nawawi itu pasca abad 3 Hijriah, lebih senang merujuk dan menilai kutubus sittah, ya, 6 hadis induk menurut ahli sunnah wal jamaah, itu sebagai produk jadi atau hasil yang tidak perlu dipertanyakan lagi asal-usulnya. Setelah itu hadis itu dirujuk sebagai sumber penetapan hukum Islam. Meskipun demikian, syarah ya atau komentar yang dilakukan oleh Imam Nawawi maupun ulama terdahulu merupakan syarah yang bisa dikategorikan ya putus sejarah dan tekstualis, bukan yang bersifat kontekstual ya, yang mempertimbangkan asbabul wurud dan konteks sebuah hadis dalam tanda kutip, seperti yang diistilahkan oleh Profesor Quraish Shihab. Anggapan melirik hadis yang dilakukan oleh Imam Nawawi sebagai wajah asli mazhab Syafi'i, ya beliau dikenal sebagai editor terbaik mazhab Syafi'i ya, muharrir ya, editor terbaik mazhab Syafi'i yaitu Imam Nawawi. Itu banyak menginspirasi tidak sebanding lurus dengan praktek ilmu hadis
di kalangan ulama kontemporer yang masih terbilang cukup langka. Ulama senior, ya, kibar ulama Yazid Syarif, Syekh Ahmad Ma'bad Abdul Karim mengakui bahwa para ulama senior fikih dan usul fikih dalam hal takhrid cukup mengandalkan hasil takhrid dalam kitab Nailul Awtar karya Imam Asy-Syaukani. Lebih dari itu, beliau menyebut fenomena sebagian pengkaji sunnah di zamannya yang menganggap pengabdian pada kitab-kitab sunnah bisa dilakukan dengan membuang sanad-sanadnya. Jadi menghidupkan kitab sunnah ya dengan cara membuang sanadnya. Itu ada berkembang anggapan seperti itu. Ya. Di era kebebasan informasi saat ini, ilmu sunnah terutama ilmu takhrij semakin dibutuhkan oleh pencari ilmu maupun peneliti Islam dalam menjaga sikap selektif terhadap sumber informasi keilmuan, terutama hadis-hadis Nabi. Pengajar ilmu sunnah Universitas Al-Azhar, Dr. Samih Abdullah dalam kitabnya Turuq Takhrij wa Qawaiduhu menyatakan bahwa takhrij tidak hanya menunjukkan letak hadis dalam kitab-kitab sumber asli, melainkan juga derajat hadis antara keberterimaan dan ketertolakannya. Ini merupakan manfaat terpenting di samping untuk memahami pandangan para ulama terkait kritik periwayat dan hadis serta untuk mengumpulkan jalur-jalur riwayat agar bisa ditindaklanjuti, dinilai dan diklasifikasikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, takhrij juga bermanfaat untuk memastikan status riwayat yang didengar langsung atau tidak langsung dalam riwayat-riwayat mudallisin. Ya, mudallisin atau kalangan mudallis, kalangan ya manipulator, ya suka merubah-merubah, ya menambah, mengurangi, mengganti, itu namanya mudallis, manipulator. Ya, serta kondisi tersambung atau terputusnya sebuah sanad. Lebih dari itu, takhrij berguna untuk memahami nasikh, ya, hadis dan mansukhnya, perbedaan lafadz asli riwayat dan tambahannya, ilat atau kejanggalan berita, ya, spekulasi dan kesalahan periwayat, termasuk sebab kemunculan dan kondisi-kondisi hadis yang diperselisihkan sumbernya, serta penerapan ilmu hadis dalam mencari pemahaman yang akurat, mendekatkan manhaj para muhaddis yang beragam, serta mendekatkan sunnah kepada umat Islam sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Imam Nawawi. Dalam perkembangan keilmuan akademik yang berkembang di perguruan tinggi, ilmu hadis kemudian menginspirasi munculnya ilmu-ilmu penelitian, terutama yang bertumpu pada nalar empiris, ya, kebenaran yang bersifat indrawi. Benar nggak ini yang kau dengar? Benar nggak ini yang kau lihat? Benar nggak ini yang kau sampaikan? Dan seterusnya. Ini nalar yang bersifat empiris, yang mengacu kepada penangkapan pesan melalui indera, sebagaimana pesan yang didengar dari Rasulullah SAW atau dipahami dengan melihat perbuatan Rasulullah SAW. Salat yang diamalkan oleh umat Islam sampai sekarang merupakan hasil dari sanad pewaris para nabi yang melihat secara berantai bagaimana Rasulullah menjalankan salat. Makanya Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Kenyataan atau yang bersifat indrawi tadi tidak sama dengan berita. Itu sebuah kaidah. Memang kenyataan atau sesuatu yang indrawi tidak sama dengan berita. Al-haqiqatu laisa kal-ayan. Begitulah kaidah yang umum di kalangan ahli ilmu dalam memaknai berita, dalam menyeleksi pesan. Kaidah ini sangat bermanfaat di tengah menjamurnya berita hoax, ya, dan manipulasi sebagai, ya, konsekuensi perkembangan teknologi atau yang sering disebut oleh Kiai Said Agil Sirot dengan istilah liberalisasi informasi. Ya, sudah nggak ada lagi batas teritorial yang menghalangi sebuah pesan. Semua bisa masuk dari satu orang ke yang lain melalui handphone. Semua bisa mencari informasi, mendapatkan informasi tanpa harus menempuh jarak tertentu,
bahkan tanpa harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Termasuk dalam hal ini melestarikan majelis sunnah menjadi sangat bermanfaat untuk menjaga keaslian pesan, pemahaman, perbuatan dan akhlak mulia yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping ada hikmah tersendiri ketika orang yang banyak membaca hadis secara otomatis banyak menyebut nama Nabi sekaligus bersolawat kepada Nabi dan keluarganya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam.